11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Yang pertama, ada ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Afrika. Indonesia berada di antara dua samudra juga, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Posisi hilang negara Indonesia tidak hanya aspek wilayah, tetapi aspek kehidupan sosial negara. Yang pertama itu ada ancaman di bidang ideologi. Contohnya ada komunisme yang merupakan salah satu ancaman di bidang ideologi Pancasila. Indonesia pernah terpengaruh paham liberalisme. Yang kedua ada di bidang politik. Bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri, contohnya intimidasi dan provokasi. Separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik. Yang ketiga itu ada di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan antar negara. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang pertama itu Indonesia dibanjiri barang-barang luar negeri diiringi dengan perdagangan bebas. Yang kedua itu perekonomian Indonesia dikuasai pihak asing. Yang ketiga itu ada timbulnya kesenjangan sosial. Yang keempat itu ada di bidang sosial. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlatar belakangan, dan ketidakadilan. Ada ancaman dari luar bersifat negatif. Yang pertama itu gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua ada hedonisme atau sifat memaksakan diri. Yang ketiga ada sifat individualisme. Yang keempat ada lunturnya nilai-nilai keagamaan. Dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang kelima, seperti ancaman militer, ancaman yang menggunakan kekuatan senjata, contohnya agresi, pelanggaran wilayah. Indonesia pernah merasakan pahitnya invasi oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Pada abad modern dewasa ini, spionisme dilakukan oleh mahasiswa. B. Strategi mengatasi berbagai macam ancaman. Yang A di bidang ideologi dan politik, yaitu demokratis, kebebasan, keterbukaan, dan HAM. Yang B ada di bidang ekonomi, memperkuat produksi domestik, pertanian dijadikan prioritas utama, dan yang terakhir ada perekonomian berorientasi. Dan yang C ada bidang sosial budaya. Yang pertama itu keseimbangan antar manusia, yang kedua Yang C ada di bidang sosial budaya. Yang pertama itu keseimbangan antar manusia, yang kedua ada keserasian, dan yang ketiga ada toleransi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.